Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Kita akan memuji Tuhan. Pujian kita adalah dari 104, Identitas Allah. 104. Allah itu roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah. Dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik. Ia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya, supaya jangan binasa. Yesuslah roti hidupku, dialah terang dunia. Tu damai, tu dombanya, gembala baik yang agung. Dialah kebangkitan dan hidup kekal, dialah jalan kebenaran, kehidupan selamat dan pokok anggur. Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus kekuatanku, bukit karangku yang kukuh. Yakubu pertahananku, Yesuslah juru selamatku. Yesuslah Allahku, gunung batuku, tempat teguhku berlindung. Perisai tanduk keselamatanku, Dia menaraku yang tinggi. Kita sekali lagi menyanyi ya, dari ayat 1. Allah itu roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah. Di dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik. Ia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya, supaya jangan binasa. Yesuslah roti hidupku, dialah terang dunia. Itu damai, itu dombanya, gembala baik yang agung. Dialah kebangkitan dan hidup kekal, dialah jalan kebenaran, kehidupan selamat dan pokok anggur. Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus kekuatanku, bukit karangku yang kukuh. Yakubu pertahananku, Yesuslah juru selamatku. Yesus aku, gunung batuku, tempat teguhku berlindung. Perisai tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami dapat kembali Engkau himpun untuk memuji Engkau, bahkan untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan acara ini, kiranya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah berdosa. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami percaya pengampunan dosa sudah Engkau siapkan, karena Tuhan Yesus telah mengalirkan darah-Nya di atas bukit Kalvari. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam pimpinan Engkau. Demikianlah kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka kali ini dari surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 kita baca ya, dengan bertanggapan ya. Kita baca dengan bertanggapan dari ayat 1 sampai 21. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 21. Saya akan memulai membaca ayat yang pertama, kemudian ayat berikutnya ditanggapi sampai ayat yang ke-18 ya. Setelah itu 19 sampai 21 kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan mulai. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Petrus pasal pertama. Dari Simon, budak dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta, bahkan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu sudah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah Putra yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus sama-sama. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam jantungmu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Simon Petrus ketika dia hampir dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. Nah, dia adalah rasul yang Tuhan Yesus katakan bahwa pada saat dia muda, dia bisa berpergian kemana-mana sesuai dengan minatnya. Tetapi pada saat usia lanjut, ya, orang akan memegang tangannya dan menuntun dia ke tempat yang dia tidak mau pergi. Artinya tangannya itu akan dipaku, ya. Jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa Petrus itu dia akan mati martir, ya. Kalau kita baca di bagian akhir dari Injil Yohanes. Nah, sekarang dia sudah, ya, menggenapi, ya, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada dia, yaitu menjadi gembala. Karena Yesus mengatakan, ya, sebelum itu terjadi, kamu, ya, Simon Petrus, gembalakanlah domba-domba kecilku. Kemudian gembalakanlah domba-dombaku, 2 kali dikatakannya. Nah, itu kita dapat baca di dalam Injil Yohanes. Mari kita buka Yohanes pasal terakhir, yaitu pasal 21. Di situ Tuhan Yesus, ya, berkata pada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau, di sini Simon Petrus, mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, nah, engkau akan mengulurkan tanganmu. Ini tandanya dia akan disalib, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini artinya Petrus akan mati disalib, ya. Tetapi Petrus, dia tidak merasa layak disalibkan seperti Yesus, tetapi dia minta disalibkan dengan kepala yang terbalik, ya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah, surat 2 Petrus pasal 1 itu minggu yang lalu sudah kita bahas dalam kebaktian umum. Terlebih sekarang saya akan mengulanginya dalam bahasa Indonesia saja. Kalau kita lihat dari ayat 1, ya, kita dapat mengatakan itu adalah Simon Petrus, dia berterima kasih pada Tuhan. Dia menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi dia juga menyampaikan mengasihi pada orang lain. Bahasa Indonesia terima kasih sangat bagus, ya. Kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita harus kasih kepada orang lain, ya, seperti Lot Galilea menerima air dari Gunung Hermon dan mengalirkan airnya yang melalui Sungai Yordan ke seluruh tanah Israel. Nah, apa yang Petrus terima dari Tuhan Yesus? Ya, Simon nama aslinya, nama yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus memberikan dia hidup baru. Hidup baru itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kepada dia nama baru. Namanya sekarang bukan hanya Simon, tapi Petrus. Hidupnya baru, namanya baru. Nah, Petrus itu artinya batu kecil.
Sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah Petra, gunung batu. Jadi kalau kalian nanti memiliki anak laki-laki, jangan beri nama Petra. Itu namanya Yesus, gunung batu. Kita bukan gunung batu. Seperti yang tadi dinyanyikan. Dialah roti hidupku, terang dunia, pintu damai, dan seterusnya. Kemudian ayat ketiga, Tuhan Yesus kekuatanku. Nah, gunung karangku yang kukuh, Petra. Jadi tidak boleh nama manusia itu Petra. Petra itu gunung batu, sedangkan Petrus itu batu kecil, kerikil. Ya, batu kerikil kecil. Nah, kita melihat di sini Petrus dia bukan paus. Kalau paus kan tidak punya istri. Orang Katolik mengatakan Petrus itu paus pertama. Salah. Petrus itu bukan yang menjadi kepala gereja. Gereja bukan didirikan di atas Petra. Ya, bukan didirikan di atas Petrus, tapi di atas Petra. Jadi gereja bukan berdiri di atas batu kerikil kecil. Nggak mungkin satu batu kerikil kecil kita bisa mendirikan bangunan, ya kan? Tetapi gunung batu yang besar, Yesus, di atas gunung batu itulah gereja didirikan oleh siapa? Ya, oleh Yesus sendiri. Dia sendiri gunung batu, di atas dirinya sendiri dia mendirikan gerejanya. Jadi di sini kita tahu bahwa Roma Katolik ajarannya melenceng. Tidak benar ya. Nah, Petrus menerima hidup baru, menerima nama baru, menerima tugas baru. Sebelumnya dia adalah nelayan di Danau Galilea, Laut Galilea. Sekarang dia menjadi murid Yesus. Dia menjadi rasul Yesus. Nah, rasul Yesus itu di sini disebut budak ya, budak bahkan rasul. Kenapa orang Kristen itu menyebut diri kita budak? Karena sebelumnya kita adalah doulos, budak dari dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan oleh Yesus dari perhambaan dosa, kita ini sekarang dengan rela menjadi ya budaknya Yesus. Menjadi pelayan-pelayannya Tuhan Yesus. Kalau pelayan itu dia kalau hari ini mau bekerja, besok mau pindah majikan bisa. Kalau budak itu nggak bisa. Seumur hidup kita itu miliknya Yesus. Sekali menjadi budak Yesus, selama-lamanya kita menjadi ya dulosnya Tuhan Yesus. Nah, bahkan di sini dia diangkat ya menjadi rasul. Rasul Yesus Kristus itu jumlahnya 12 orang. Kalau kita baca Matius pasal 10, tetapi setelah itu ditambah satu lagi yaitu Rasul Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi dia dapat hidup baru, nama baru, tugas baru. Nah, sebagai rasul, dua tugas utamanya. Zaman sekarang tuh gereja-gereja Pentakosta menamakan ya dirinya yang melayani Tuhan bukan lagi gembala. Ada di tempat-tempat tertentu di Singapura, di Afrika, mereka mengatakan saya ini bukan lagi gembala tapi rasul. Padahal rasul itu hanya orang yang pernah hidup bersama-sama Yesus, yang pernah melihat Yesus. Nah, Paulus itu kenapa bisa jadi rasul? Karena dia pernah melihat Yesus. Kalau kita tidak pernah melihat wajahnya Yesus, kita nggak bisa menyebut diri kita rasul. Jadi rasul itu hanya 12 orang, dan rasul itu bukan rasul siapa-siapa. Pasti di Alkitab ini rasul Yesus Kristus. Nggak ada misalnya rasul dari agama tertentu, itu nggak ada. Nah, rasul itu artinya orang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka dilatih 3,5 tahun, kemudian diutus untuk melakukan dua tugas. Tugas pertama, mendirikan gereja. Seperti Petrus kan, begitu dia berkhotbah di Yerusalem, ada 3.000 orang bertobat loh, percaya Yesus. Gereja di Yerusalem berdiri. Kemudian gereja di Yudea, Samaria berdiri, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi ini kalau kita melihat waktu dia menulis surat kepada ya orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi tugasnya mendirikan gereja Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menulis perjanjian baru. Nah, melalui Petrus kita ketahui dia menulis ya Injil Markus, karena Markus itu adalah anak didiknya dari Petrus. Sebenarnya itu adalah Petrus menyampaikan Injil kepada banyak orang, dan Markus itu terus ya mengikuti Petrus, mendengarkan Petrus, kemungkinan juga dia menjadi penerjemah Petrus. Jadi pekerjaan penerjemahan itu penting sekali ya. Nah, dia akhirnya dipimpin Roh Kudus ya menulis Injil Markus. Itu Injilnya menurut Rasul Petrus. Kemudian dia juga menulis dua surat.
Nah, dia sebagai nelayan itu nggak gampang ya kalau diberi tugas menulis surat. Tentu dia nggak dapat menulis surat kalau dia sendiri yang harus mengerjakannya. Tapi dia punya pembantu yang handal. Yang pertama Markus. Markus itu orang kaya, orang terpelajar sejak kecil. Jadi dia bisa tulis-menulis dengan bagus. Zaman dulu tidak ada komputer, semua harus ditulis dengan tangan. Ya, karya yang terbaik zaman dulu sebenarnya ini literatur loh. Dulu tidak ada kertas. Kamu bayangkan lah kalau seorang mau menulis ya, buku yang panjang seperti ini, itu perjuangannya sangat berat. Ya, kalau sekarang kan banyak penulis itu dia hanya dikte kepada orang, ada orang mengetikkan untuk dia, mengeditkan untuk dia, tiba-tiba dia lihat naskahnya udah jadi terbit bukunya. Kalau zaman dulu sangat-sangat susah. Jadi bukan hanya Markus, tapi dia juga punya asisten ya, juru tulis yang bernama Silas atau Silwanus. Ya. Jadi kita lihat di sini dia mendapatkan hidup baru, nama baru, tugas baru. Nah, kalau kita terima banyak hal dari Tuhan, kita harus salurkan kepada orang. Kalau kita lihat di sini, dia menulis kepada, ya, kepada siapa di sini? Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah, bahkan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi dia terima, sekarang dia kasih ya pengajaran kepada orang-orang percaya. Nah, pengajaran yang dapat kita ringkas ya dari ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-15 itu ada 12 poin ya. Poin pertama apa? Yaitu tentang ya iman yang diberikan menurut keadilan Allah. Kata adil, adil ya. Nah, adil di sini kenapa disebut adil? Adil itu artinya Tuhan tuh punya hukum, tapi hukumnya dilaksanakan oleh Tuhan sendiri. Karena kita nggak bisa melakukan hukumnya Tuhan 100%. Ingat baik-baik ya. Semakin kita bisa melakukan hukum, negara itu semakin akan makmur. Negara yang membuat hukum dan hukumnya dilanggar oleh negara itu, maka negara itu pasti hancur lebur. Makanya supremasi hukum adalah kata kunci untuk kemajuan Indonesia. Hukumnya, kalau kita lihat negara yang taat hukum seperti Singapura, Hong Kong, ya, mereka negaranya maju. Dan orang mau datang ke sana berinvestasi pun tenang, karena semua sudah jelas peraturannya ya, dari A sampai Z, dan mereka patuh kepada hukum. Nah, di sini hukum apa? Hukum di sini adalah hukumnya Tuhan, hukum Taurat namanya. Tidak ada yang bisa melakukan karena kita sudah berdosa. Agama-agama mengatakan, oh kita bisa melakukan hukum dan kita bisa selamat. Nggak bisa. Kita sudah tidak bisa, makanya Tuhan Yesus datang sebagai manusia mewakili kita menjalankan hukum. Nah, bahasa aslinya adil itu adalah bahasa Ibrani sadik. Dari kata sadik kita dapat kata sidik bahasa Indonesia ya, karena dari rumpun bahasa Semitik. Nah, kalau bahasa Yunani itu dikaiozune. Dikaiozune. Jadi Yesus melakukan hukum Taurat 100% ya secara aktif. Makanya Yesus menyelamatkan kita bukan hanya mati di salib tuh. Dia hidup 33,5 tahun mentaati semua hukum Taurat tanpa cacat dan celah. Buktinya yang pertama, dia harus disunat pada hari ke-8 karena dia keturunan Abraham. Tidak ada dispensasi hukum untuk Yesus. Jadi di sini yang pertama kata adil ya. Jadi keadilan Allah itu yang memberikan kita keselamatan. Jangan lupa ya, bukan hanya Yesus mati di salib, tapi ya keadilannya itu yang menyelamatkan kita, memberikan kita jubah keadilan. Yang kedua, ayat kedua B, Allah beri kita kelimpahan dalam anugerah dan damai. Maksudnya apa tuh? Anugerah itu adalah Allah melayakkan kita masuk surga. Ya, sedangkan damai kita itu didamaikan ya oleh Yesus dengan Allah yang dahulu adalah kita adalah musuh dari Allah sendiri. Jadi di sini bahkan dikatakan anugerah dan damai itu berlimpah ya, berlimpah karena kita juga di sini diberi pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata berlimpah itu ditambah-tambah ya. Tidak pernah ya kita tidak mengalami ya pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita lihat di sini ya bukan hanya kita yang bisa menerima
anugerah dan damai Yesus. Kalau kita mengabarkan Injil pada orang lain, mereka juga ya, kalau Tuhan sudah tentukan dipilih dan diselamatkan, mereka bisa percaya. Kemudian poin yang ketiga, pengajaran Petrus di ayat ketiga, kita merupakan ciptaan baru ya, karena kuasa ilahi dari Tuhan telah menganugerahkan kepada kita ya, yaitu hidup yang saleh. Nah, hidup yang saleh ini adalah ciptaan baru. Kemudian kalau kita lihat ya, selanjutnya yang keempat ya, pengenalan akan Dia, akan Tuhan Yesus sendiri. Itu bukan hanya ciptaan baru, tapi doktrinnya tentang Tuhan atau Kristus itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menjadi ciptaan baru, kita belajar ya tentang Tuhan Yesus ya dari kitab suci. Bagian yang kelima ayat 4. Kita diberi di sini ya, yaitu kodrat ilahi. Itu artinya kita bisa mengekspresikan ya karakter Kristus yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Apa itu karakter Kristus? Dalam Galatia 5 ya, itu adalah buah Roh Kudus. Ada 9 aspek ya. Kasih, sukacita, damai, dan seterusnya ya, 9 aspek. Aspek yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, kemudian di ayat keempat, hal yang keenam adalah kita ini sudah luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dalam bahasa Inggrisnya itu F itu free ya, from the bondage of sin. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya, pada ayat 8, orang yang sudah ya dibebaskan dari perhambaan nafsu duniawi, pasti ayat 8 bisa menghasilkan menghasilkan buah Roh Kudus. Juga di sini diulangi lagi loh, melalui pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi penting sekali ya kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus ya, bukan hanya dari Injil ini saja, tapi kita mengenal dari seluruh kitab suci. Khususnya di akhir zaman ini kita mengenal Yesus dari kitab Wahyu. Karena waktu Yesus datang kedua kali, itu bukan lagi Yesus yang seperti digambarkan di dalam kitab Injil. Bahkan Yohanes yang sudah hidup bersama Yesus 3,5 tahun loh. Jadi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, dia tersungkur seperti orang mati loh. Padahal sebelumnya Yohanes ya dalam kitab Injil, dia bisa bersandar di dadanya Yesus. Karena Yesus datang pertama kali di dunia ini, dia sebagai budak. Sebagai apa? Budak. Tapi nanti dia datang kedua kali, dia adalah raja segala raja loh. Makanya orang Kristen sekarang tidak menghormati Yesus. Wajahnya Yesus digambar berewokan gondrong, kayak preman itu. Kurang ajar, apa? Kurang. Wajahnya Yesus saya rasa nggak seperti itu. Tapi orang ya kadang-kadang menganggap ya Yesus seperti itu. Salah kaprah ya. Jadi Yesus yang kita lihat nanti waktu kita bertemu dengan Dia, itu digambarkan di kitab Wahyu. Makanya orang Kristen mau nggak mau harus belajar Wahyu, walaupun susah. Tapi kalau kita punya niat, Roh Kudus bisa membantu kita hasilkan buah. Kemudian ayat 9 I. Nah, apa tuh I? Itu kita ingat ya bahwa dosa kita di masa lalu semua sudah dihapus kalau kita percaya Yesus tuh. Ya, dikatakan dosa dihapus itu artinya ya, dosa-dosa yang sudah diampuni itu nggak akan Tuhan ingat satu kali pun. Seperti nanti ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita nggak akan lagi ditanya, kamu di dunia kenapa berdosa ini, kenapa berdosa itu. Nggak ada urusan, sudah selesai. Sudah ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Yang ditanya tuh, kamu ya sudah dihapus dosanya, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan Yesus? Nggak ada cerita ya, dosa kita ditimbang-timbang lagi loh dengan amal. Oh, kalau dosanya itu ya lebih ringan daripada amal, oh masuk surga. Nggak ada. Dosa itu semua sudah dihapus oleh darah Yesus waktu Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dosa besar, dosa kecil, Tuhan tuh nggak punya lagi catatannya. Sudah dihapus oleh darah Yesus. Yang akan ditanya setelah kamu percaya, nah apa yang kamu lakukan untuk Yesus? Ingat baik-baik ya. Jadi dulu ada satu ilustrasi. Ini hanya ilustrasi yang dibuat manusia ya. Di satu rumah ada anak kecil. Dia secara tidak sengaja membuat bebeknya mati. Jadi waktu dia membuat bebeknya mati, dia ketakutan sekali loh. Karena bebek itu adalah kesayangan dari orang tuanya. Nah, pembantunya melihat dia
ya, membuat bebek mati. Dia menggunakan peristiwa itu untuk membuli anak ini. Jadi pembantu itu punya tugas mencuci piring, tapi dia nggak mau cuci. Dia suruh anak itu, kau cuci piring. Anak itu bilang, iya itu tugas kamu. Anak itu kemudian dikasih tahu, bebek. Tuh cucilah dia. Takut pekerjaannya membuat bebek mati ketahuan, ya kan? Nah, tetapi satu saat mama papanya tahu dia dibully oleh pembantu, ya kan? Akhirnya anak ini dikasih tahu bahwa nggak apa-apa tuh bebeknya mati, bisa beli lagi bebek yang lain. Kali berikutnya kan sudah diampuni oleh orang tuanya kan? Pembantunya suruh dia, cuci piring. Terus anak itu bilang, nggak mau kan tugas kamu. Bebek. Dia bilang, bebek. Dia teriak keras, pembantunya kaget. Nah, rupanya sudah beres urusan itu dengan orang tuanya. Jadi tidak lagi menjadi beban. Jadi dosa kita masa lalu harus kita bereskan di dunia ini waktu kita bernapas. Penting loh. Jadi sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus datang pada Tuhan bahwa Tuhan, saya orang berdosa. Ya, di dalam perkataan saya, di dalam perbuatan saya. Kalau kita lihat anak-anak kan, tadi ada satu anak, ya dia berkata-kata kotor, ya, gurunya memberikan dia hukuman, menulis saya tidak akan lagi berkata-kata kotor. Itu kan dosa ya. Tapi kalau sudah kita akui di hadapan Tuhan kita dalam doa Bapa kami kan, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa pada kami, itu sudah dihapus oleh darah Yesus. Tuhan tidak akan membuat perhitungan dengan kita karena dosa kita. Jadi jangan lupa ya. Jadi orang yang percaya Yesus, dia harus di muka bumi ini selalu mengaku dia orang berdosa. Ya banyak orang Kristen ya, waktu dia berdoa, dia tidak pernah mengaku dosa. Dia hanya berdoa sampai ya semuanya lengkap, tapi ada satu unsur yang kurang. Dia tidak pernah minta ampun atas dosanya. Nah, kita lihat yang berikutnya ayat 10, di situ itulah berusahalah sungguh-sungguh. Nah, kata berusaha sungguh-sungguh itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah selalu rajin. Jagalah kerajinan. Ya, seringkali kita melihat ada kata jagalah kebersihan, tapi di sini jagalah kerajinan. Kemudian dari ayat 11 itu dikatakan kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk yang masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat 12 sampai 15 itu satu perikop di mana ya, Rasul Petrus sebelum dia meninggalkan ya dunia ini, dia terus melanjutkan ya apa yang pernah dia ajarkan kepada orang-orang percaya. Diulang-ulang loh. Jadi kenapa boleh diulang-ulang? Karena memang ya mengajar anak, kalau kita bisa mengajarnya berulang-ulang itu bagus sekali ya. Ada satu metode kursus yang saya lihat ya berhasil ya membawa anak-anak itu menjadi anak yang lebih pandai, itu namanya Kumon ya. Kalau kamu lihat ya metode Kumon tuh dia punya ya, soal yang sudah disiapkan dengan drill ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia ulangi 10 kali loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia anak tuh tulis terus ya, sampai dia hafal. Baik matematikanya, baik bahasa Inggrisnya. Jadi kita tidak boleh ya merendahkan ya sesuatu yang diulang-ulang. Walaupun kita sudah tahu di sini, Petrus bilang mengatakan kamu sudah tahu, tapi sekarang saya ulangi kembali kepada kamu supaya kamu jangan lupa waktu aku menanggalkan kemah tubuhku seperti yang Tuhan Yesus beritahu kepada Petrus itu berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu loh. Sekarang sudah usia Petrus ya sudah 60 lebih ya sebelum dia disalibkan oleh raja yang jahat yang bernama Nero. Jadi di sini jangan ya kita bosan mengulang sesuatu, dan kalau kita mendapatkan ya pengajaran yang berupa ulangan, kita nggak boleh bagaimana, tidak mau ya belajar. Karena mungkin waktu kita diberi kesempatan belajar hal yang sepertinya sama, tapi ada nuansa yang beda ya, dari firman yang pernah kita pelajari. Makanya di dalam Alkitab ada nggak pengulangan? Banyak kali. Seperti 10 hukum ya sudah ditulis di dalam Keluaran pasal 20. Tapi kenapa dalam Ulangan 4 ditulis lagi? Ya kan diulang kan ya supaya kita lebih ya memahaminya. Makanya zaman dulu saya suka kata ulangan umum ya.
Kalau sekarang udah diganti-ganti istilahnya. Ada PTS lah, P apa ya. Sebenarnya ulangan. Kita disuruh mengulang supaya jangan lupa. Ya, orang yang sering mengulang biasanya orang yang bijaksana. Bukan linglung ya. Kalau linglung mengulang-ulang tuh ada orang linglung. Tapi seperti guru mengajar kan, misalnya wali kelas 1. Tahun ini mengulang, tahun depan mengulang. Dan di gereja sekarang juga ya pengulangan yang bagus tuh di dalam gereja kalau ada sekolah Alkitab. Jadi orang mengulang pengajaran yang sudah diterima sehingga dia nggak akan lupa loh. Makanya kalau pelayanan yang berikut mengajar itu bagus ya. Kalau tidak kita bisa gampang lupa. Kemudian ayat 16 sampai ayat yang ke-21 yang baru dipelajari minggu lalu itu adalah ada 4 bukti ya dan 3 jaminan. Nah, kenapa di sini bukti lebih dulu baru jaminan ya? Kalau orang dunia dia memberi jaminan dulu, memberi janji ya baru bukti. Kalau di Alkitab beda loh. Bukti Tuhan sudah berikan pada kita, baru dia berjanji. Ini bedanya ya. Seperti dalam Kejadian pasal 1. Tuhan sudah menciptakan langit bumi dan segala isinya, baru dia beri ya janji kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu ya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, waktu kamu digoda, kamu dapat janji jaminan hidup kekal. Sudah ada buktinya loh. Kalau orang dunia kan, khususnya politikus ya, dia berjanji dulu. Kalau kamu memilih saya, nah inilah yang akan saya lakukan. Dia buktikan ya janjinya. Kalau di Alkitab berbeda. Ya bukti dulu disampaikan, baru Allah berjanji. Kenapa? Karena Allah masa lalu, masa sekarang, masa depan itu di hadapan dia sama, nggak ada bedanya. Nah, di sini apa yang menjadi bukti? Ya bukti pertama, Petrus mengatakan dia menyampaikan firman itu bukan dongeng isapan jempol tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di sini ya, karena tidak ada orang yang pernah melihat Yesus waktu dia datang kedua kali. Nah, Yesus ya menunjukkan jati dirinya yang mulia kepada 3 muridnya, yaitu Yakobus bersama adiknya Yohanes plus Petrus. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kepada kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi bukan isapan jempol. Ya banyak di dunia ini orang suka ya, yaitu cerita-cerita dongeng seperti ya drama Korea itu diminati sekali oleh orang di zaman sekarang. Nah sekarang ada juga film-film animasi. Bukan lagi ya film diperankan oleh orang, dibuat dengan ya animasi komputer. Jadi banyak orang suka tuh. Itu berseri-seri ya. Nah, Petrus mengatakan ini bukan dongeng tetapi kenyataan, itu kuasa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami sudah melihat dia dalam kemuliaannya di Bukit Transfigurasi, yaitu mereka akhirnya di sini dikatakan sebagai saksi, testimoni ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya. Ya, kalau kita lihat di sini, Yohanes bersama abangnya Yakobus bersama Petrus melihat Yesus di dalam Matius pasal 17, ia berubah rupa. Jadi tidak pernah orang melihat Yesus seperti itu. Yaitu wajahnya Yesus bercahaya, kemudian pakaiannya itu jubahnya putih. Dan kepada Yesus datang 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia yang berkata-kata tentang penyaliban Yesus. Jadi yang pertama tidak mengikuti dongeng, yang kedua testimoni dari 3 murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang ketiga testimoni bukan hanya dari manusia tapi dari Allah Bapa. Ada suara yang mereka dengar, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, suara ini pertama kali disebut waktu Yesus dibaptis dalam Injil Matius pasal 3. Tapi waktu suara itu datang dari sorga, yang mendengarkan suara itu hanya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Belum ada orang lain. Tapi di sini suara itu ya dikatakan lagi oleh Allah Bapa ya dari sorga, dan didengar ya oleh bukan hanya ketiga murid, tentu saja juga yang ada di situ yaitu Musa dan Elia. Nah, di sini dikatakan inilah putraku yang kukasihi. Jadi Bapa mengasihi putra sebelum dunia diciptakan. Makanya Allah itu satu, 3 pribadi itu Allah yang benar.
Kalau Allah hanya satu pribadi, itu Allah yang palsu. Seperti orang Yahudi, mereka hanya tahu Yehova, mereka nggak tahu Yesus, mereka nggak tahu Roh Kudus. Salah. Kenapa? Karena sebelum dunia ini ada, Bapa mengasihi Putra. Ingat baik-baik ya. Jadi Allah itu kan kasih. Ya, agama Muslim juga mengatakan Allah itu pengasih penyayang. Kalau Allah hanya satu dan pribadi satu, bagaimana dia mengasihi diri sendiri? Egois namanya. Nggak cocok secara filsafat. Harus Allah Bapa mengasihi Putra. Kenapa disebut dia mengasihi? Karena Allah Bapa memberi perintah kepada Putra, semua dijalankan oleh Putra. Nah kemudian kalau Allah hanya Dwi Tunggal, itu juga nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Karena waktu Yesus di bumi, hanya ada suara dari Bapa, itu saksi satu saja nggak cukup, bisa saksi palsu. Saksi di dalam Alkitab, saksi di bidang hukum, minimal 2. Minimal berapa? 2. Siapa yang bersaksi lagi tentang Yesus? Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi Yesus ya betul-betul Allah, disaksikan oleh Bapa, disaksikan oleh Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah. Makanya Allah itu harus tunggal. Nggak bisa Allah itu satu dan satu pribadi. Nanti orang Yahudi tanya, Allah kamu siapa? Yehova. Satu pribadi. Loh, aku dikasih. Gimana? Saya mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri? Nah, kan nggak bisa. Kalau hanya satu, hanya Bapa bersaksi, ya Yesus juga tidak bisa dibuktikan dirinya sebagai Allah. Harus ada 2. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Makanya ya Allah Tritunggal itu ya sering doktrin yang diserang oleh saksi sesat Yehova. Mereka nggak mengakui Yesus sebagai Allah, ya kan? Mereka nggak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus disebut kuasa kudus saja. Dan agama yang ada ya seperti Muslim, dia nggak juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yahudi juga sama. Mereka nggak menerima Yesus adalah Tuhan, karena Yesus mengatakan dirinya Allah, dirinya Tuhan. Makanya Yesus disalib loh. Padahal dia Allah. Allah tuh bagaimana? Satu, bukan 3 Allah orang Kristen. 1 Allah, tapi 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hanya bisa digambar dengan segitiga Allah Tritunggal ya pada abad keempat. Jadi di sini testimoni dari ketiga murid, testimoni dari Allah Bapa. Kemudian yang berikutnya Petrus mengatakan ayat 19 satu kata yang sangat keras untuk orang Yahudi. Dengan demikian kami itu makin diteguhkan oleh firman. Artinya mereka mendapatkan ya bukan hanya perjanjian lama, tapi mereka melihat ya Tuhan Yesus bersama Musa, bersama Elia, dan mendengarkan suara yang tidak pernah didengar oleh orang lain. Di mana Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi, ya kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita lihat ya kelanjutannya, dengarkanlah dia. Petrus mengatakan ini adalah nubuatan yang lebih mantap daripada perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama yang dipegang orang Yahudi, tidak ada perjanjian baru, itu belum lengkap. Mereka nggak bisa ya diselamatkan kalau hanya pegang perjanjian lama. Orang Yahudi sekarang adalah manusia yang paling unggul di dunia ini loh, karena mereka punya perjanjian lama. Nggak ada satu bangsa di dunia ini yang bisa menandingi orang Yahudi dari prestasi mereka. Yang paling banyak menerima hadiah Nobel, ya orang Yahudi. Yang paling banyak menemukan penemuan, ya orang Yahudi. Siapa yang punya Facebook? Orang Yahudi. Kenapa? Karena saya pernah katakan di hari kenaikan Yesus, mereka punya firman, mereka salin firman itu sebagai ya harta yang tidak ternilai. Jadi di hadapan mereka, zaman dulu nggak ada mesin cetak, nah mereka menyalin. Nah salinan itu, saya ulangi karena ada yang tidak datang pada hari Kamis. Di depan mereka, mata mereka itu harus ada yang otentik. Jadi sebelum mereka menyalin, karena tidak ada mesin cetak, mereka punya salinan otentik di depan, dan mereka ambil ya kertas, dan tidak boleh gunakan pen yang adalah logam. Mereka harus gunakan pen brush, kuas. Dan waktu mereka menyalin nggak boleh berdasarkan apa yang mereka hafal. Mereka harus punya salinan yang otentik, yang sah, yang tidak ada salahnya. Kemudian mereka baca. Contohnya ya, jaminan mulia. Terus dia baca lagi, jaminan mulia. Dia tulisnya, jaminan mulia. Setelah disalin, dia baca lagi nih, jaminan mulia. Oh betul, jaminan mulia. Jadi nggak ada
kesalahan dalam menyalin. Kemudian setelah itu mereka punya QC, quality control. Ya, jadi mereka nggak semborong, nggak sembarangan. Mereka akan periksa dalam satu salinan itu berapa kata. Mereka hitung loh. Di sini katakanlah 100 kata. Dia hitung juga salinannya berapa kata? 100 kata. Terus kata di tengah di sini apa? Oh, di sini tengahnya apa? Dihitung lagi. Oh, tengahnya di sini. Oh, kata yang ke kalau 100 kan kata yang di tengah kan 50 kan? Oh, kata yang 50. Umpamanya kata di 50 di sini adalah Yesus. Di sini Yesus, di sini Yesus. Oh, betul. Setelah dicek selesai, dikatakan ini salinan sudah betul. Kalau salinan nggak betul, tidak bisa diperbaiki dalam beberapa hari, salinan ini harus dibuang. Makanya nggak ada orang bisa menyaingi orang Yahudi dalam masalah mutu loh. Nggak ada. Kamu periksa siapapun di dunia ini, orang Tiongkok yang sangat cinta pada sastra, kalah sama orang Yahudi. Makanya kalau seperti Ganjar dia menolak Israel, itu konyol. Harus banyak belajar dari orang Yahudi. Mereka punya firman Tuhan. Tapi Petrus bilang di sini, kami punya nubuat yang lebih mantap loh. Kok bisa? Karena perjanjian baru. Perjanjian lama tanpa perjanjian baru tidak mendatangkan iman dalam Yesus. Ingat baik-baik ya. Kemudian sudah diberi 4 bukti. Ya, bukti yang pertama bukan dongeng, tapi Yesus datang sebagai Raja. Testimoni dari 3 murid, kemudian testimoni dari Allah Bapa, kemudian apa? Ya, yang berikutnya adalah firman Tuhan, nubuatan yang lebih mantap. Yang terakhir dalam ayat 20-21. Nah, ayat 20-21 itu tentang firman Tuhan diilhamkan oleh Allah. Mari kita buka ya satu ayat. Firman Tuhan diilhamkan oleh Allah. Ini pelajaran yang penting yang perlu kita ketahui. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan, nah bahasa Indonesia sebenarnya nggak perlu pakai yang ya. Segala firman, ya segala tulisan, tidak perlu yang ya, diilhamkan Allah. Ya, kalau ada yang kan bisa menjadi kalimat bersayap. Segala tulisan yang tidak diilhamkan Allah, yang nggak perlu ya. Segala tulisan artinya perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah ditulis ya. Karena Rasul Paulus waktu dia menulis 2 Timotius bukan hanya sudah ada perjanjian lama, sudah ada Injil Matius, sudah ditulis ya. Segala tulisan diilhamkan Allah, dihembuskan nafas oleh Roh Kudus ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah tentang ilham, di mana orang yang berdosa seperti Musa, seperti Petrus, seperti Yohanes, kenapa orang yang berdosa Tuhan bisa memakai mereka menulis ya kitab suci yang tidak ada salah? Ini pertanyaannya ya. Kenapa bisa? Orang bilang nggak bisa. Kenapa bisa? Karena dibimbing, dinapasi oleh Allah Roh Kudus. Artinya dinapasi itu mereka punya latar belakang. Latar belakang mereka tuh dipakai loh. Seperti kalau kita lihat Raja Daud, dia kan suka menyanyi kan sebagai gembala kan. Tuhan pakai dia menulis paling banyak apa? Mazmur. Nah, kalau Petrus, kalau kita lihat vocabulary-nya yang dipakai itu berbeda dengan Paulus, karena Paulus lebih terpelajar daripada Petrus. Musa juga ya, orang paling terpelajar di antara orang Mesir, Tuhan pakai dia menulis ya 5 kitab Musa. Jadi latar belakang orang itu Tuhan pakai untuk menulis kitab suci yang tidak ada salahnya. Ya, satu kata tidak ada salah, seluruh kata tidak ada salah. Dalam bahasa asli loh. Dalam apa? Bahasa asli. Bahasa apa itu? Perjanjian lama ada 2 bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Waktu mereka dibuang ya ke Babel itu bahasa mereka bahasa Aram. Contohnya di dalam kitab Daniel pasal 4, waktu Raja Aram, Raja Babel, Nebukadnezar berbicara, itu bahasa Aram. Mirip dengan bahasa Ibrani tapi tidak sama. Ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Malaysia gitu. Mirip tapi nggak sama. Ya. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, perjanjian baru ini ya, Yunani adalah bahasa paling canggih di dunia loh. Kalau kita hanya tahu bahasa Indonesia, belum begitu canggih. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ada tensisnya. 4 kali 4, 16. Berapa tensisnya? 4 kali 4.
Nah, kalau bahasa Yunani, tensisnya bukan hanya 4 kali 4. Bisa sampai 100 tuh. Karena perjanjian baru untuk menulis doktrin itu harus presisi. Begitu ditulis, orang nggak bisa ganti. Ya, sehingga perjanjian baru mengajarkan doktrin keselamatan yang lengkap, yang sempurna, itu dengan bahasa Yunani. Orang kalau sudah bisa bahasa Inggris, dia belajar Yunani, itu levelnya naik kelas. Kalau kita bahasa Indonesia, belajar Inggris, naik kelas kita. Ya, kalau kita bisa Inggris, belajar Yunani, nah, kelas kita naik lagi. Karena tensisnya beda. Nah, kita lihat perjanjian lama ditulis oleh para nabi, perjanjian baru ditulis oleh semua rasul Tuhan Yesus Kristus, tidak ada salah. Setitik pun tidak ada. Tadi ya, dalam 2 Timotius 3:16. Kok bisa ya? Bisa nggak manusia yang berdosa menghasilkan sesuatu yang tidak ada dosanya? Hanya satu contoh, yaitu waktu Maria yang minggu lalu ya kita sudah belajar tentang Maria yang berjumpa dengan Elizabeth. Maria kan orang berdosa, tetapi ya dengan ya kuasa Roh Kudus, Yesus itu dikandung secara ajaib oleh Maria. Yesus itu lahir. Pertanyaannya pertama, Yesus berdosa nggak? Yang lahir kan nggak kan? Kok bisa ya Maria yang berdosa bisa mengandung Yesus yang tidak berdosa, kemudian lahir dari Yesus yang tidak berdosa selama-lamanya? Itulah kitab suci. Karena peran apa? Allah Roh Kudus. Yusuf dikasih tahu Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu ya tidak menafikan, yaitu latar belakang orang yang menulis kitab suci. Seperti Amos. Amos itu adalah gembala aja, pemungut buah ara. Sangat sederhana orangnya. Daniel, ya sangat terpelajar Daniel. Musa sangat terpelajar. Daud, dia gembala, tapi dia adalah pemazmur, penyanyi. Jadi dia menulis banyak mazmur. Jadi kitab suci dalam bahasa asli tidak ada salahnya satu kata pun dan seluruh kata. Kenapa begitu? Karena Tuhan, dia berfirman, dia nggak pernah revisi kata-katanya loh. Itulah Tuhannya. Nggak ada Alkitab ya revisi 1, revisi 2 gitu. Seperti buku ya, ada revisinya. Nggak ada. Begitu disampaikan, itulah kebenaran yang abadi. Nah, yang kedua, kalau Tuhan hanya memberikan ya firman-Nya di masa lalu yang sempurna, tapi dia tidak jaga firman-Nya, maka di tangan kita nggak ada firman Tuhan yang bisa kita pegang. Karena, di sini salah, di situ salah, banyak salah. Nggak ada salah. Dalam bahasa asli loh, disalin loh. Sama dengan aslinya loh. Jadi penyalin-penyalin yang tadi dikatakan orang Yahudi, mereka sampai sekarang masih menyalin loh Taurat loh, nggak ada salahnya. Sama dengan aslinya. Nah, Tuhan memelihara firman-Nya di mana tuh? Begitu banyak janji, tapi janji yang perlu kita ingat di satu ayat ya, karena gampang diingat. Tadi 2 Timotius 3:16, sekarang Mazmur 12 ayat 8. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang pas, bahasa Tionghoanya pas, bahasa KJV-nya pas. 12 ayat 8. Bahasa Indonesianya ada sesuatu yang perlu kita ya ganti ya. Ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi Tuhan menepati kata-katanya. Engkau Tuhan akan menjaga ya, bukan menjaga bukan menjaga kami loh, tapi menjaga mereka. Artinya menjaga firman-Nya yang disalin itu senantiasa terhadap angkatan ini. Artinya ada orang, ada iblis yang ingin mengubah firman Tuhan. Tuhan jaga supaya waktu firman-Nya disalin tetap sama dengan aslinya. Ya, ini tetap sama. Dalam bahasa asli dong, bukan bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa, bahasa Inggris. Ingat ya. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya pertama kali lewat nabi dan rasul, tulisan asli tidak ada salah. Sekarang disalin ya, di kopi juga sama dengan aslinya. Sempurna. Nah, yang ketiga, kalau hanya ya ada di masa lalu ya, diberikan inspirasi, disalin, tidak ada salahnya. Ada satu hal yang penting di sini, yang terakhir ya, jaminan yang ketiga itu apa? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Apa kata ditafsirkan? Dalam kata ditafsirkan itu adalah diterjemahkan.
Makanya ya kita kalau bisa menerjemahkan dengan pas bagus tuh. Seperti yang kita coba di dalam ya kelas 1 2 3 SD, doa Bapa kami. Mereka bisa hafal loh. Bapa kami di surga. Yang dari awal sampai akhir. Inggrisnya juga hafal. Terus Mandarinnya juga hafal. Tapi disuruhkan mereka satu-satu kalimat. Nah, mereka kesulitan. Bapa kami di surga, 我们在天上的父, dikuduskanlah namamu, 愿人都尊你的名为圣, hallowed be thy name. Kalau disuruh satu kalimat demi satu kalimat, belum bisa. Tapi kita ajarkan satu kalimat demi satu kalimat. Seperti kita menerjemahkan. Ya, coba Elvia, ni cak pau be, bahasa Indonesianya apa? Begitu kira-kira. Menerjemahkan apa? Iya. Sayang saya nggak bisa bahasa Manado ya. Nggak bisa bahasa Ahe. Bahasa Jawa saya lumayan bisa ya, bahasa Madura. Jadi diterjemahkan. Jadi bahasa Alkitab ini dari bahasa asli ya. Saya harap kalian nanti ya bisa belajar teologi, bisa belajar Ibrani, Yunani, bisa belajar Aram. Nanti bisa melihat terjemahan Alkitabnya ini benar nggak? Ya seperti sering kita koreksi ya terjemahan bahasa Indonesia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Pernah nggak Tuhan tidak kasih kita makan cukup? Itu orang Indonesia yang translate loh. Kalau kita lihat bahasa Chinese-nya apa? 我们这用的饮食，金钱是给我们. Ada nggak kata secukupnya di situ? Ada. 我们这用的饮食. Makanan kami yang kami harus makan hari ini. 金钱是给我们. Berikan kami pada hari ini. Nggak ada kata secukupnya. Kok penerjemah Indonesia bisa tambahkan? Mengganti ya maknanya loh. Seolah-olah Tuhan pernah kasih orang makanan nggak cukup. Seperti gereja ya. Pengajaran firmannya nggak cukup, sehingga dombanya lari ke tempat lain dengarkan firman. Nggak ada tuh ceritanya. Pasti makanan hari ini mereka makan di padang gurun, mana tiap hari itu turun makanan harian. Ngerti kan? Konsepnya adalah tiap hari harus belajar firman, tiap hari harus makan. Seperti di padang gurun 40 tahun mereka makan makanan harian. Nggak boleh pungut hari ini simpan besok dimakan, berulat, kecuali hari Sabat. Ya, hari yang ke-6 pungut 2 kali, hari ke-7 tidak ada mana. Ya, mereka bisa simpan dan tidak berulat loh. Makanan harian. Ya, mereka harus pungut loh. Tidak boleh pergi sudah siang. Oh, udah lele nggak ada mana lagi. Pagi-pagi pergi pungut. Jadi kenapa diterjemahkan berikan kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Chinese-nya 我们就用的饮食，今日是给我们. Indonesianya berbeda. Bahasa Inggrisnya give us this day our daily bread. Sama juga daily kan? Nah, jadi di sini penafsiran yang pertama tuh menerjemahkan. Kata menerjemahkan dalam bahasa Yunani itu ada hubungannya dengan dewa Hermes. Hermenueo. Ya. Hermes itu dewa yang dianggap sebagai juru bicaranya dewa. Putra dari Zeus. Itu dewanya orang Yunani. Kalau dewanya orang Roma, nama Hermes itu bukan Hermes lagi, diganti jadi Mercury. Hotel Mercure. Itu nama dewa loh. Kalau Hermes itu Mercure, kalau Zeus ya itu dewanya Yunani, dewanya Roma itu Jupiter. Nah, menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu adalah langkah pertama dari penafsiran Alkitab. Penafsir ya. Jadi kenapa sekarang ya banyak orang melenceng dari firman karena mereka salah menerjemahkan Alkitab. Seperti gereja Roma Katolik ada istilah api penyucian, purgatori. Itu mereka dapatkan teksnya bukan di bahasa asli, di bahasa Latin. Nggak ada tuh di bahasa aslinya tuh purgatori. Jadi kalau orang mati kan dia kelihatannya tidak bisa langsung masuk surga menurut mereka ya. Ya, masuknya di mana? Di api penyucian. Karena dia sudah datang ke gereja, sudah baptis, tapi hidupnya masih amburadul. Masih judi lah, masih banyak hal yang kelihatannya nggak beres ya sebagai orang Kristen. Kalau dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Dia harus dibakar di api penyucian. Caranya gimana supaya dia keluar? Oh, zaman dulu ya, keluarganya harus beli tiket pengampunan dosa. Kenapa beli tiket? Karena
orang-orang kudus, santo-santo, santa-santa, mereka masuk surga kelebihan amal. Sehingga mereka punya tabungan amal, dan amal itu bisa disalurkan pada orang lain asal ya keluarga yang merasa keluarganya nggak layak masuk surga masih di api penyucian, beli tiket. Kemudian ada satu hamba Tuhan, kepala sekolah kami bernama Pendeta Timotito. Dia punya lelucon begini. Pada satu hari, keluarga orang yang dianggap tidak layak masuk surga masih di api penyucian. Terus dia sudah banyak kali beli tiket. Terus dia datang kepada romonya. Romo, aku sudah berkali-kali beli tiket. Sudah belum bapak saya keluar dari api penyucian? Romonya bilang, belum. Terakhir kali kamu beli, kali ini dia akan keluar loh. Terakhir kali. Terus dia tanya sama Romo, apanya yang nyangkut Romo? Kakinya nyangkut, masih ada kaki. Terus dia tanya sama Romo, kaki yang mana ya Romo nyangkut? Kaki kiri. Terus dia bilang, oh nggak jadi belilah Romo. Kaki kirinya kaki palsu, biarlah dibakar di situ. Dia udah naik ke sana. Boleh kan, bisa jadi lelucon kan? Api penyucian. Ada nggak api penyucian? Nggak ada. Bahasa aslinya nggak ada. Kok bisa ada di gereja Roma Katolik? Karena mereka menggunakan Alkitab Latin versinya Jerome. Hieronymus, ya, bahasa mereka Hieronymus. Ya, bukan dari bahasa asli. Ya, kata api penyucian purgatori. Jadi ya penafsiran tidak boleh berdasarkan ya kehendak manusia. Jadi penafsiran kitab suci itu ada beberapa kaedah ya. Yang pertama harus menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa tujuan. Ya, kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan tata bahasa dalam bahasa asli. Kemudian berdasarkan latar belakang budaya, latar belakang sejarah. Ini penting loh. Kalau kita tidak tahu budayanya, nggak tahu sejarahnya, kita bisa menafsirkan Alkitab dengan salah. Nah, terakhir sebagai penutup, coba buka Injil Yohanes. Waktu Yesus bangkit dari kematian. Ayat ini banyak orang nggak paham. Sampai satu saat ya di zaman sekarang orang melihat bagaimana kebudayaan orang Yahudi, baru orang ngerti loh ayat ini. Yohanes 20 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Ini penting ya. 20 ayat 7. Sebagai penutup. Yohanes 20 ayat 7. Kita baca ya. 1, 2. Kita baca ayat 6 saja, lebih lengkap. 1, 2, 3. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, Yohanes, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan yang berserakan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah digulung, sudah dilipat. Jadi ini kain ya, penutup ini. Tidak berserakan, tapi sudah dilipat. Ini tidak bisa dimengerti kalau orang tidak tahu budayanya orang Yahudi. Ya, kenapa ya kain-kain yang lain tuh berserakan ya di lantai gitu loh. Kok ini kain pelunya tutup wajah ya, seperti sapu tangannya itu dilipat. Siapa yang melipat kita nggak tahu, apakah Yesus yang melipat ya, ataukah malaikat. Tapi menurut budaya Yahudi, kalau saya jadi bos, saya lagi makan kan, pembantu saya di luar. Saya tiba-tiba dapat telepon, saya pergi dari tempat makan ini. Saya nggak usah bilang loh sama pembantu saya loh, ngapain meja ini. Tinggal ya sapu tangan saya yang saya pakai untuk ini, saya bikin berserakan begini, berantakan. Nggak saya lipat. Jadi pembantu saya harus datang ke meja itu, bereskan meja ini. Saya nggak akan datang lagi makan. Nggak usah ya kasih pesan, kasih kode. Tetapi kalau saya bilang, saya hanya pergi sebentar, keluar hanya terima telepon, nah saya lipat ini sapu tangan. I will come back soon. Aku segera datang balik loh. Ini artinya Yesus, saya sudah meninggalkan kubur kosong ini. Sebentar lagi meninggalkan dunia, saya segera datang kembali. Loh, kok belum datang-datang? Sudah 2000 tahun. Yesus naik ke sorga tahun 30, sekarang 2023, kalau dikurangi 1993. Kok belum datang? Petrus bilang, 2 Petrus 3 ayat 9, coba kita baca sebagai penutup. Di mata Tuhan, ya, satu hari
itu sama dengan di mata manusia 1000 tahun. Jadi Yesus naik ke surga sudah berapa lama? Baru 2 hari. Berapa hari? Kenapa dia belum datang? Dia nggak mau orang di dunia ini ada yang tidak percaya Yesus. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ya, ini ayat yang jangan dilupa ya. Mulai ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan, jangan pakai kata sama seperti ya. Kalau sama nggak seperti ya, bahasa matematikanya sama dengan. Nggak ada istilah sama seperti ya. Ini agak rancu ya. Sama dengan 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, panjang sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini 2 Petrus 3:9 itu sama isinya dengan Yeskel 33 ayat 11. Dia ingin ya, kalau dia datang jangan ada orang binasa. Contohnya ya, kalau Yesus datang 3 tahun yang lalu, kita belum mengajar anak SD, mereka nggak kenal Yesus, binasa mereka. Tapi kalau Yesus tunda kedatangannya, ya kita sudah ada SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, Injil sudah kita beritakan, orang yang Tuhan pilih sudah diselamatkan oleh Dia. Jadi mereka nggak binasa. Kenapa Dia belum datang? Karena Dia tidak mau orang itu ada yang binasa. Dia ingin semua orang yang sudah dipilih namanya di dalam kitab kehidupan, semuanya mendengar Injil dan percaya Yesus. Jadi jelas ya, menafsirkan kitab suci, 1, terjemahkan dari bahasa asli. Yang kedua, jangan salah terjemah, kita harus tahu tata bahasanya, grammarnya, sinteksnya. Yang berikutnya, latar belakang budaya. Nah, jangan lupa. Yang terakhir, latar belakang sejarah. Karena ada gap ya, antara zamannya Yesus dengan zaman sekarang, sejarahnya itu ada gap. Ya, jadi jelas firman Tuhan diilhami dalam tulisan yang pertama, tidak ada salah, tidak ada cacat, tidak celah, satu kata pun tidak, semua kata tidak. Kemudian waktu disalin, kitab suci sama dengan aslinya. Nah, kalau dua ini sama, Roh Kudus tidak bimbing kita, waktu kita baca untuk mengerti juga nggak ada guna. Yang ketiga, namanya iluminasi. Yang pertama inspirasi, yang kedua preservasi, yang ketiga apa? Iluminasi. Kalau sekarang kita bisa mengerti, itu karena Roh Kudus. Bukan kita pintar loh. Yang bilang, "Oi, orang ini pintar jelaskan Alkitab." Enggak. Alkitab yang kita pelajari sudah dipelajari orang ratusan tahun. Kita hanya terima informasi. Nggak ada yang baru loh. Saya tidak menyampaikan yang baru pada kamu. Saya terima dari orang lain. Ya, sebagian besar. Oke, jadi kita bersyukur ya, siang hari ini kita bisa belajar dari ya, 2 Petrus pasal yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami bisa bersekutu dan bisa membahas 2 Petrus pasal 1. Kiranya firman-Mu menjadi kesukaan kami yang kami renungkan siang dan malam, dan kami bersyukur bukan hanya Roh Kudus memberi inspirasi dan Engkau menjaga firman-Mu, bahkan Engkau juga memberikan iluminasi melalui kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kesaksian dan pokok doa dimulai dari PI Jakaria dan seterusnya searah jarum jam. Terima kasih.